Kepercayaan kepada Tuhan adalah jaminan untuk meraih pertolongannya. Salam kasih buat Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada. Doa dan kerinduan saya, kita semua tetap dalam keberkatan Tuhan, sehat dan dalam keadaan baik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang dahsyat, yang memiliki firman yang berkuasa, yang menjadi penolong kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk menikmati firman Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami, memberikan hikmat untuk kami dapat memahami setiap firman yang disampaikan, dan kuasa firman itu menjadi pengalaman kami yang percaya melakukan firman-Mu. Terima kasih, kami akan dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Mazmur pasal 55 ayat 1 dan ayat 2. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga, ya Allah, kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, nyanyian pengajaran Daud yang bersumber dari pengalaman hidupnya yang tidak mudah. Keputusan berdampak pada kehidupan hari ini dan yang akan datang. Di dalam kisah ini diungkapkan bahwa keadaan pemazmur tidak dalam keadaan baik-baik saja. Firman Tuhan katakan dia mengalami tekanan hebat secara fisik dan secara psikis. Sumber daripada tekanan itu tidak saja dari musuh-musuhnya, tetapi dari orang-orang terdekat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena beratnya pikulan yang serasanya tidak terpikulkan olehnya, sampai-sampai pemazmur berkeinginan untuk menjauhkan diri dari kehidupan sosialnya. Dia sangat takut dengan realitas hidup yang dia alami. Dia cemas dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dan dia membutuhkan ketenangan agar supaya hal itu dapat menggiring. Dia boleh berpikir positif dalam meresponi situasi tersebut. Ketenangan bukan masalah keadaan, tetapi masalah keputusan. Kita melihat pemazmur Raja Daud mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, mencari ketenangan hanya kepada Tuhan. Keyakinannya yang sungguh bahwa Tuhanlah satu-satunya yang menjadi kepercayaannya. Ketika tidak ada lagi yang mendukung dia, dia punya satu keyakinan, Tuhanlah Allah yang setia mendukung hidupnya dalam segala situasi yang dia alami. Pemazmur tetap membangun relasi dengan Tuhan melalui doanya. Meskipun ketika dia berdoa dengan suara yang nyaring dan dalam kesungguhan, saat itu dia belum melihat pertolongan Tuhan. Akan tetapi dia tetap teguh dalam imannya, pengharapan dan kasihnya kepada Tuhan. Keyakinannya yang sungguh itulah yang menjadi kepastian untuk dia boleh meraih pertolongan yang besar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini kita tidak jauh berbeda dengan pengalaman daripada pemazmur. Kita sangat takut dengan realitas hidup yang kita alami. Kita sangat cemas, bahkan kita mungkin sementara mengembara seorang diri untuk mencari pertolongan, dan sayangnya tidak ada satupun yang kita dapatkan. Seperti Raja Daud, dia mencari pertolongan kepada Allah yang besar. Sebesar apapun masalah yang dia hadapi, dia percaya bahwa Tuhan lebih besar dari semuanya itu.
demikian pun keyakinan kita. Barangkali masalah itu menekan kita dengan hebat. Sanak saudara tidak mendukung kita. Sahabat-sahabat kita menjauh dari kita karena mungkin kejatuhan kita secara finansial, mungkin karena kesehatan kita yang merosot, dan apapun alasannya. Akan tetapi kita diingatkan oleh firman Tuhan, carilah ketenangan itu hanya kepada Tuhan. Kita merelasikan hidup kita dengan Tuhan. Pengharapan kita teguh kepada Tuhan. Jangan sampai karena alasan kesulitan hidup membuat pengharapan iman dan kasih kita kepada Tuhan menjadi tawar. Kepastian untuk satu pertolongan hanya ada pada Tuhan. Kita menarik perhatian Tuhan dengan iman kita, dengan pujian, doa, dan penyembahan kita. Sesulit apapun itu, mari kita mengusahakan, karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Firman Tuhan menyatakan bahwa Dialah satu-satunya Allah keselamatan kita yang menanggung segala penderitaan, kecemasan, bahkan keputusasaan yang mungkin hari-hari ini sementara ditaburkan oleh kuasa kegelapan dalam hati kita. Puji Tuhan, Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang selalu ada dalam segala musim hidup yang kita alami. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya akan kekuatan kuasa firman-Mu Tuhan. Ketika kami berdoa menghubungkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang setia. Kau akan menolong kami dengan lengan-Mu yang kuat. Engkau akan memenuhi hati dan pikiran kami dengan damai sejahtera dan ketenangan dari Tuhan, agar supaya kami boleh meresponi segala musim hidup yang kami alami di dalam iman dan keyakinan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami yang sudah menikmati firman-Mu, apapun keadaan kami, yang sakit menerima kesembuhan, yang menderita diberikan kekuatan, penghiburan, dan kemenangan. Yang dalam keadaan tidak ada jalan, Engkau yang menjadi jalan kami. Engkau yang menjadi jawaban atas segala persoalan hidup kami. Bawalah kami untuk hidup dekat dengan Engkau Tuhan, agar situasi kondisi yang dialami tidak cukup membuat kami jauh dari Engkau, tidak cukup membuat kami jatuh dan terkapar, tetapi kami tetap kuat, tegak berdiri bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau terima berkat dari Engkau Tuhan. Yesus sebagai gembala yang agung, sumber damai sejahtera, memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu untuk melakukan kehendak-Mu, dan dalam pimpinan Roh Kudus-Mu kami menikmati kesejahteraan dan kemenangan dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Sampai jumpa kembali pada renungan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.